Muktamar PKB ini sudah diselenggarakan tanggal 24 sampai dengan 25 Agustus 2024, di mana sudah memutuskan Ketua Umum PKB kepada Muhaimin Iskandar untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Namun di sisi lain kabarnya ada muktamar tandingan yang akan diselenggarakan di Jakarta. Sebelum kita membahasnya, kita lihat dulu informasinya berikut ini. Partai Kebangkitan Bangsa menggelar muktamar ke-6 di Nusa Dua Bali pada 24-25 Agustus 2024. Hasilnya, seluruh DPW PKB di 38 provinsi yang mengikuti muktamar Partai Kebangkitan Bangsa sepakat memilih kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum periode 2024-2029. Selain menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum, hasil muktamar juga menetapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Dalam pidato sambutannya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa partainya tidak mudah diadu domba. Ia juga meminta seluruh kader partainya untuk solid dan tidak bisa digoyang oleh pihak manapun. Di hadapan ribuan orang peserta muktamar, Muhaimin memuji kekuatan para pengurus PKB hingga ke tingkat bawah yang menjaga kesolidan hingga membuat sulit digoda pihak lain. Namun, sementara itu, kabarnya di tengah muktamar PKB yang digelar di Bali ini, terembus ada sejumlah pihak yang akan membuat muktamar PKB tandingan. Tim TV One mengabarkan. Datanglah baik-baik tanpa harus mengirim preman untuk mengganggu kami. Kalau kalian orang baik, jadilah manusia yang gentle. Tunjukkan muka kalian. Kalau kalian kader NU, jangan jadi kader NU yang pengecut. Wih, meriah banget tuh kayak kongres tuh di Bali ya. Luar biasa ya. Udah kayak nonton bola tuh. Semangatnya. Gitu. Tapi kemarin juga banyak sentilan yang dilontarkan oleh Caimin terkait adanya PKB tandingan. Waduh. Maksudnya muktamar tandingan begitu ya, akan diselenggarakan di Jakarta. Oke, untuk itu kita coba segera membahas ya dengan narasumber kita yang sudah kita persiapkan pada hari ini. Ini kita bergabung dengan Zoom, ada Mas Zainul, politisi PKB dengan muktamar di Balinya gitu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Zainul. Selamat pagi Mas Arif. Sehat. Terima kasih waktunya. Selamat pagi Ya, Mas Lukman. lalu juga ada Mas Lukman. Nah, Mas Lukman ini juga politisi PKB dengan rencana muktamarnya di Jakarta ya, insya Allah gitu ya, Mas Lukman. Insya Allah. Assalamualaikum Mas Zainul. Insya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mas Lukman. Ya, nanti segera bergabung juga Pak Fahri Ali ya, analis politik bersama kita. Saya ingin ke Mas Lukman terlebih dahulu, Mas Lukman. Apa yang mau disampaikan Mas Lukman? Ini Ketua Umum sudah terpilih di Muktamar Bali, Muhaimin Iskandar pada Muktamar 24-25 kemarin. Silakan Mas Lukman. Ya, yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa Muktamar PKB di Bali ini banyak sekali kekurangannya, ya. Dan boleh kami katakan sebagai muktamar yang sesat lah kira-kira gitu ya. Karena apa? Karena pertama ada saran dari PBNU yang untuk menunda muktamar di Bali karena beberapa alasan, termasuk alasan prinsipil, yaitu PBNU sedang mendalami beberapa persoalan yang harus diselesaikan sebenarnya di dalam muktamar. Ya. Terus yang kedua, kami melihat bahwa ada bahkan banyak cabang yang itu dibekukan menjelang muktamar terjadi karena mungkin dianggap sebagai cabang-cabang yang tidak berpihak kepada Caimin untuk dikukuhkan kembali sebagai ketua umum, kemudian cabang-cabang yang mungkin tidak melaporkan saya ke kepolisian, ya. Kemudian ada lagi cabang-cabang yang mungkin dianggap tidak satu visi dengan kepemimpinan Caimin, sehingga kemudian menjelang muktamar itu dilakukan pembekuan. Nah,
di samping kondisi muktamar sendiri yang sangat tertutup, ya, yang tidak memberikan ruang kepada calon-calon ketua umum kader-kader NU terbaik untuk dipilih, termasuk pembatasan terhadap undangan-undangan, ya, sehingga kemudian beberapa fungsionaris DPP itu karena mungkin dinilai ada kedekatan dengan PBNU, ada kedekatan dengan pihak-pihak yang tidak setuju dengan kepemimpinan Caimin, kemudian tidak diundang, ya. Nah, saya menilai dan kami menilai ini kok muktamar seharusnya sebagai ajang rekonsiliasi semua pihak yang ingin membesarkan PKB, tapi justru dibuat menjadi muktamar yang tertutup, ya, yang dikawal polisi, dikawal pecalang-pecalang, ya, sehingga kemudian tanpa ada identitas yang jelas. Maksud saya identitas yang jelas itu identitas dukungannya kepada Caimin itu tidak boleh masuk di arena muktamar. Nah, sehingga kemudian kami beberapa fungsionaris yang lain juga, ya, fungsionaris DPP PKB itu menghubungi kami untuk kemudian melakukan konsolidasi kira-kira untuk membuat apa muktamar tindakan tandingan kita di Jakarta untuk menjawab Bang segala Lukman. macam persoalan yang kami sebutkan tadi. Kira-kira seperti itu. Terkait nanti, ya, nanti kita akan dalami terkait muktamar tandingan yang di Jakarta. Tapi saya mau ke Bang Zainul dulu. Tadi dikatakan ada sejumlah kekurangan muktamar di Bali kemarin, bahkan ada sejumlah cabang yang juga dibekukan yang memang tidak sejalan untuk mendukung Caimin. Ini komentar Anda seperti apa? Ya, pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Bali yang sudah memberikan kesempatan kepada PKB untuk menyelenggarakan muktamar dengan lancar, aman, dan sukses. Tidak ada ini, dan mohon maaf jika kemarin ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, preman-preman, para perusuh yang ingin berupaya untuk mengganggu berjalannya muktamar PKB di Bali. Terima kasih kepada warga Bali yang sudah ikut menjaga dengan baik kegiatan muktamar ini dan juga menjaga citra Indonesia di mata dunia, karena Bali ini adalah kota wisata dan kami PKB berkomitmen untuk menjaga itu semuanya. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa muktamar PKB di Bali adalah muktamar yang legitimate, yang legal dan konstitusional. Selain itu tidak ada muktamar PKB. Jika ada muktamar PKB di luar muktamar PKB Bali, kami ingin memastikan bahwa itu adalah muktamar yang ilegal, inkonstitusional, dan kami pastikan itu masuk kategori makar secara politik. Dan oleh karena itu aparat penegak hukum harus mengambil tindakan. Karena orang-orang yang terlibat dalam muktamar di luar muktamar Bali ini, kami pastikan mereka adalah bukan kader PKB, sudah bukan kader PKB, sudah bukan pengurus PKB, dan oleh karena itu mereka tidak punya hak untuk mengatasnamakan PKB, menggunakan atribut-atribut PKB. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa muktamar PKB di Bali kita selenggarakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak ada istilah yang tertutup. Kenapa? Karena seluruh peserta muktamar dari utusan DPW dan DPC dan juga DPP semuanya sudah terundang dengan baik, sudah hadir 98% dari 514 cabang dari 38 DPW. Soal ada misalnya beberapa orang yang kemudian tidak terundang yang tadi disebut oleh Mas Lukman, pengurus DPP misalnya, kita ingin tanya pengurus DPP yang mana? Yang selain itu bahwa pengurus DPP itu bagian dari penyelenggara muktamar. Masa penyelenggara minta diundang, harus pakai undangan? Kan itu bagian dari penyelenggara, gitu kan? Nah, kalau dia merasa tamu baru diundang. Dia penyelenggara kok minta diundang, kan agak aneh. Berarti dia bukan bagian dari penyelenggara. Dan dia juga bukan bagian dari tamu, gitu. Kemudian yang berikutnya, tuduhan Mas Lukman bahwa ini muktamar yang sesat, itu sungguh menggelikan kalau buat kami itu. Ini kan ada 514 DPC, ada 38 DPW, dihadiri wakil presiden yang juga ketua tim 5 pendiri PKB, dihadiri Menko Polhukam,
dihadiri sebegitu banyak tamu undangan yang ada, ya kan? Kok dibilang sesat itu? Berarti Mas Lukman menganggap Wapres ini hadir di acara yang sesat dong, kan gitu. Itu. Selain itu, kalau soal sesat menyesatkan, ini ada 16 juta pemilih PKB yang sudah mempercayakan kepada PKB. Kemudian harus disandingkan dengan misalnya kelompok kecil yang itu kita anggap secara Baik, Mas Zainul. proporsinya juga sangat kecil sekali, hanya suara-suara di pinggiran yang ini. Jadi saya kira yang sesat itu yang siapa? Itu ibaratnya kan ada anak 10 anak bermain, ya kan? Kemudian tiba-tiba ada satu anak yang kemudian lepas dari kelompoknya, terus ketemu polisi, terus lapor ke polisi. Pak, mohon maaf, saya ini main sama teman saya, yang 9 tersesat. Bilang begitu kan? Nah, polisi akan bisa bilang bahwa, loh kamu main berapa orang? Saya bermain 10 orang. Terus yang 9 mana? Saya nggak tahu, saya di sini. Berarti yang tersesat siapa? Ya kamu itu yang tersesat, yang satu itu. Masa yang satu tersesat bilang yang 9 tersesat? Kan jadi aneh gitu, itu logikanya kayak gitu. Jadi ini partai sudah dibangun, sudah didukung oleh sedemikian rupa, dan didukung oleh banyak sekali komponen masyarakat. Jadi menurut saya, ayolah Mas Lukman, kita selesaikan inilah. Kita anggap ini sudah selesai. Kalau mau bergabung dengan PKB, ayo Mas, ngobrol baik-baik dengan Gus Muhaimin. Gus Muhaimin orangnya terbuka kok. Tapi kalau misalnya caranya dengan seperti ini, ya misalnya kemudian bikin nanti Anda muktamar segala macamnya, saya kira Mas Lukman tahu kan sejarahnya. 10 tahun PKB berdiri, Mas. 98 sampai dengan 2009 itu. Oke. Poinnya sudah kita tangkap. Coba kita berikan waktu juga untuk Mas Lukman berpendapat. Oke, silakan Mas Lukman dikomentari. Ya, karena melihat ya kalau pembukaannya sih oke ya, banyak tamu-tamu yang datang ya. Tapi kemudian setelah pembukaan itu kesesatan itu terjadi ya. Di samping dihadiri oleh DPC bentukan baru hasil pembekuan menjelang muktamar, tidak ada satu agenda pun di dalam muktamar itu dibahas. Dibuka malam, ditutup besoknya pagi hari atau siang hari sampai dengan jam 12. Rencananya sih jam 10 itu penutupan. Jadi tidak ada pembahasan tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tentang garis besar perjuangan partai, tentang program-program kerja, tentang rekomendasi-rekomendasi yang itu seharusnya menjadi agenda yang rutin di setiap arena-arena muktamar. Nah, oleh sebab itu terhadap perlakuan agenda muktamar yang kami nyatakan sesat tadi dan sangat menyalahi aturan-aturan pelaksanaan muktamar, maka kemudian beberapa DPC di samping DPC yang ada 168 DPC yang dipecat menjelang muktamar, ada DPC-DPC yang lain dan DPW-DPW yang kemudian memandatkan kepada beberapa fungsionaris DPP PKB untuk mengambil alih dan menyelenggarakan muktamar yang lebih baik, ya, yang lebih terbuka, yang memberi kesempatan kepada kader-kader terbaik NU, kader-kader terbaik PKB untuk menjadi ketua umum DPP PKB. Nah, atas dasar mandatori yang diberikan oleh teman-teman DPC dan beberapa DPW itu, maka kemudian fungsionaris DPP PKB meminta saya untuk segera menyelenggarakan muktamar PKB di Jakarta dalam waktu yang tidak terlalu jauh ya, secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Walaupun sebenarnya 1 bulan terakhir ini karena ada perdebatan dan berbalas pantun yang cukup keras antara PBNU dan DPP PKB-nya Caimin ini, kami sebenarnya secara pribadi sudah menyiapkan baik itu substansial maupun secara teknis penyelenggaraan muktamar, yang itu sebenarnya kami itu diminta untuk mempersiapkan penyelenggaraan dan mensukseskan muktamar Bali yang diselenggarakan oleh Pak Zainul ini. Tapi melihat kondisi seperti itu, materi-materi muktamar yang kami siapkan selama 1 bulan terakhir ini
akan kami persembahkan untuk Muktamar Bali, Muktamar Jakarta nanti ya di bulan September. Baik. Materi-materi Baik, penting, materi-materi penting yang kami siapkan adalah PKB ini kembali materi ke Kitoh pentingnya yang disiapkan tahun kita jeda dulu ya Mas 1998. Lukman. Nah, itu Kita jeda permintaan dulu, dari kita PBNU. lanjutkan di segmen berikutnya. Mas Lukman, Oke, kami akan siap. kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.